Aduh yai, aduh. Saya duk tengok video korang ni. Pak Azad duk sibuk, duk kertas undi dia, ping lah. Kau sapi sali je lah. Kau main bola je pun. Main bola pun setakat Malaysia je. Bukan main World Cup pun. Kau dah tak handsome. Hitam. Malaysia disanksi oleh FIFA. Menurut berita terkini, FIFA telah sanksi FAM atas kesalahan pemalsuan dokumen 7 orang pemain kebangsaan. Resmi Malaysia disanksi FIFA, publik Malaysia tak terima legenda sepak bola Malaysia Safes Sali sebut Indonesia yang jadi kompor. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Malaysia terjerat sanksi FIFA, nasib sepak bola Malaysia kini benar-benar berada di ujung tanduk. Ambisi mereka untuk bersaing dengan Indonesia di pentas Asia justru berbalik menjadi bumerang setelah Federasi Sepak Bola Dunia FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat. Federasi Sepak Bola Malaysia terbukti melanggar aturan dengan memalsukan dokumen naturalisasi 7 pemain asing yang dipaksakan untuk memperkuat timnas Malaysia. FIFA menjatuhkan hukuman berupa denda sebesar 300 limbo Bloody FR Swiss atau sekitar 6,33 miliar serta larangan bermain selama 12 bulan bagi ketujuh pemain tersebut. Keputusan ini dijatuhkan setelah investigasi FIFA menemukan bukti kuat bahwa dokumen naturalisasi para pemain itu tidak sah. Dugaan awal muncul setelah laga Malaysia kontra Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 yang digelar pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor telak 4-0 untuk Vietnam, dan sejak saat itu kecurigaan mulai mencuat mengenai status beberapa pemain Malaysia. Publik Malaysia menolak menerima keputusan FIFA. Alih-alih menerima kenyataan sebagian besar publik Malaysia Aisyah justru bereaksi keras. Media sosial di negeri jiran dipenuhi komentar warganet yang menuding keputusan FIFA terlalu berat. Bahkan muncul narasi liar yang menyebut Indonesia sebagai pihak yang melaporkan kasus ini ke FIFA. Sentimen anti-Indonesia pun menyeruak dengan anggapan bahwa Indonesia tidak senang melihat kemajuan sepak bola Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah supporter Malaysia menuding Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai dalang di balik laporan ini. Erick yang memang memiliki jaringan kuat di FIFA dianggap menggunakan pengaruhnya untuk menjerat Malaysia. Safes Sali ikut bersuara kemarahan publik Malaysia semakin memuncak setelah legenda sepak bola mereka Safes Sali turut memberikan komentar keras. Mantan penyerang andalan timnas itu menyebut bahwa dirinya tidak percaya FIFA bisa menjatuhkan sanksi seberat ini tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Kalau ditanya siapa yang paling diuntungkan dengan situasi ini, tentu saja Indonesia mereka yang paling merasa terancam dengan kebangkitan Malaysia. Saya yakin ada peran Indonesia di balik keputusan FIFA ini, ujar Safes Sali dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Pernyataan tersebut langsung memantik kontroversi. Safes bahkan secara terbuka menyebut nama Erick Thohir. Erick punya jaringan di FIFA, semua orang tahu itu. Saya tidak terkejut kalau dia yang melaporkan, tambahnya. Fakta sebenarnya Vietnam yang melapor. Namun fakta di lapangan justru berbeda. Informasi resmi menyebut bahwa laporan pertama kali datang dari Federasi Sepak Bola Vietnam VFF bukan dari Indonesia. Setelah laga Malaysia versus Vietnam yang berakhir 4-0, VFF mengajukan protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC dan FIFA. Mereka menilai ada kejanggalan pada dokumen naturalisasi 7 pemain Malaysia. FIFA kemudian menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan investigasi menyeluruh. Dari investigasi inilah terbukti bahwa FAM memang melanggar aturan. Malaysia kedapatan menggunakan dokumen palsu untuk mempercepat proses naturalisasi, sehingga para pemain bisa langsung membela timnas tanpa memenuhi syarat minimal masa tinggal yang ditetapkan FIFA. Pernyataan resmi FAM menanggapi sanksi tersebut, Asosiasi Sepak Bola Malaysia mengeluarkan pernyataan resmi.
FAM telah mengelola semua dokumentasi dan prosedur yang relevan secara transparan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. FIFA sebelumnya bahkan telah meninjau kualifikasi para pemain dan memberikan konfirmasi resmi bahwa mereka memenuhi syarat untuk mewakili Malaysia. Demikian pernyataan FAM yang diunggah melalui akun Instagram resmi. Meski demikian, FAM tetap menghormati keputusan FIFA dan menyatakan akan mengajukan banding. Sehubungan dengan keputusan ini, FAM akan menggunakan semua jalur hukum yang tersedia. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kepentingan para pemain dan tim nasional Malaysia terlindungi, tambahnya. Reaksi pemerintah Malaysia, kasus ini juga mendapat perhatian dari pemerintah Malaysia. Beberapa anggota parlemen menilai keputusan FIFA sebagai pukulan telak yang bisa merusak reputasi sepak bola negeri jiran di kancah internasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia bahkan disebut akan turun tangan membantu PM dalam proses banding. Mereka menilai bahwa sanksi denda terlalu memberatkan, apalagi ditambah dengan larangan bermain bagi 7 pemain naturalisasi yang menjadi tulang punggung timnas Indonesia jadi kambing hitam. Di tengah guncangan besar ini, Indonesia justru terseret dalam pusaran polemik, meski tidak ada bukti bahwa PSSI terlibat dalam laporan ke FIFA. Publik Malaysia tetap menjadikan Indonesia sebagai kambing hitam. Narasi ini semakin menguat karena rivalitas panjang antara kedua negara dalam dunia olahraga, terutama sepak bola. Setiap ada masalah yang menimpa salah satu pihak, seringkali pihak lain langsung dituding sebagai dalang. Namun, PSSI memilih untuk tidak memberikan komentar panjang. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Erick Thohir maupun jajaran pengurus PSSI mengenai tuduhan dari publik Malaysia maupun Safes Ali. Ancaman terhadap masa depan sepak bola Malaysia. Sanksi FIFA ini jelas menjadi pukulan berat bagi Malaysia. Larangan bermain selama 12 bulan bagi 7 pemain naturalisasi mereka berarti skuad Harimau Malaya akan pincang menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Lebih dari itu, reputasi Malaysia di mata internasional kini tercoreng. Pemalsuan dokumen dianggap sebagai pelanggaran serius yang merusak integritas olahraga. Bukan tidak mungkin jika Malaysia gagal menangani krisis ini dengan baik, akan ada sanksi tambahan yang dijatuhkan FIFA.